Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Suryadi Mulya dari kelas CKS 4C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses keberatan dan banding pajak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang proses keberatan dan banding. Keberatan pajak sendiri adalah cara yang ditempuh oleh wajib pajak jika merasa tidak atau kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemungutan oleh pihak ketiga. Dengan kata lain, keberatan atau banding merupakan sarana atau saluran hukum yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mencari keadilan. Keberatan terhadap pajak langsung diajukan kepada kepala injeksi pajak atau sekarang yang dikenal sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai ketentuan undang-undang. Sedangkan untuk keberatan terhadap pajak tidak langsung harus ditujukan kepada pengadilan negeri. Untuk melaksanakan proses keberatan pajak diperlukan surat keberatan atau surat yang diajukan oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak mengenai keberatan pajak terhadap suatu surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan terhadap pajak oleh pihak ketiga. Adapun proses-proses yang perlu dilakukan untuk melaksanakan proses keberatan yaitu yang pertama, menyampaikan secara langsung yaitu penyampaian surat keberatan melalui kantor pelayanan, penyuluh, dan konsultasi perpajakan atau KPAKP dalam wilayah kerja KPP, tempat wajib pajak terdaftar dan tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. Yang kedua yaitu pos dengan bukti pengiriman surat. Adapun cara lain yaitu dengan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat atau dengan e-filing melalui ASP. Penyampaian keberatan secara elektronik yang selanjutnya disebut e-filing adalah suatu cara penyampaian surat keberatan yang dilakukan secara online yang real time melalui penyedia jasa aplikasi. Selanjutnya yaitu pencabutan permohonan keberatan atau penarikan keberatan adalah proses menghentikan atau membatalkan pengajuan keberatan yang telah diajukan sebelumnya. Proses keberatan biasanya dilakukan ketika seseorang tidak setuju dengan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pihak berwenang seperti perusahaan dan pemerintah. Adapun beberapa proses yang dilakukan jika ingin melaksanakan pencabutan permohonan keberatan yaitu untuk meninjau kembali alasan kenapa pajak permohonan harus dicabut. Jika Anda merasa bahwa keberatan Anda tidak lagi relevan atau tidak ada manfaatnya untuk melakukan proses tersebut, maka pencabutan mungkin merupakan langkah yang tepat. Yang selanjutnya yaitu menghubungi pihak berwenang. Langkah selanjutnya adalah menghubungi pihak yang menangani pengajuan atau keberatan pajak. Ini bisa berupa perusahaan, lembaga pemerintah, atau instansi terkait lainnya. Sampaikan niat untuk mencabut pengajuan keberatan dan minta petunjuk dari prosedur yang harus diikuti. Yang selanjutnya yaitu untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan. Pihak yang berwenang akan memberikan informasi mengenai prosedur yang harus diikuti untuk mencabut pengajuan keberatan. Ini bisa melibatkan untuk mengisi formulir pencabutan atau mengirimkan permohonan tertulis. Pastikan untuk mengikuti petunjuk dengan teliti yang diberikan oleh informasi yang diminta. Setelah melakukan permohonan pencabutan, pastikan untuk mengkonfirmasi bahwa pengajuan keberatan telah dicabut dan ditindaklanjuti secara resmi oleh pihak yang berwenang. Pastikan untuk terus mendapatkan informasi tertulis atau tanda bukti lainnya sebagai bukti bahwa pengajuan keberatan telah dicabut. Yang selanjutnya itu proses penyelesaian keberatan. Itu tata cara pengajuan keberatan atau yaitu wajib pajak mengajukan surat dalam bentuk surat keberatan yang harus memenuhi syarat yang pertama yaitu diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak.
dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan. Satu surat keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak, atau untuk satu pemungutan pajak. Wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan hasil pemeriksaan. Selanjutnya, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak. Dan yang terakhir, surat ketetapan pajak ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani bukan oleh wajib pajak. Surat keberatan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Dan yang terakhir yaitu proses banding atau prosedur hukum yang memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan atau penilaian pajak yang dikeluarkan oleh otoritas pajak. Ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk membela atau memperjuangkan argumen dan meminta peninjauan ulang terhadap keputusan tersebut. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses untuk banding pajak yaitu menerima pemberitahuan atau surat keputusan. Pertama, wajib pajak akan menerima pemberitahuan atau surat keputusan dari otoritas pajak yang menjelaskan jumlah pajak dan harus dibayarkan atau keputusan lain yang berhubungan dengan perpajakan. Surat ini berisi tentang informasi, cara mengajukan banding, batas waktu, dan persyaratan yang harus dipenuhi. Yang kedua, menyiapkan dokumen dan bukti. Setelah menerima pemberitahuan atau surat keputusan, wajib pajak perlu mengumpulkan dokumen dan bukti yang mendukung argumen mereka dalam banding. Ini termasuk dokumen perpajakan, bukti transaksi, catatan keuangan, atau dokumen lain yang relevan untuk kasus tersebut. Yang ketiga itu mengajukan banding. Setelah dokumen dan bukti yang cukup telah disiapkan, wajib pajak dapat mengajukan banding resmi kepada otoritas pajak yang bersangkutan. Biasanya ada formulir khusus yang harus diisi untuk mengajukan banding, dan formulir tersebut harus dikirimkan kepada alamat yang ditentukan bersama dengan dokumen pendukung. Setelah menerima banding, otoritas pajak akan meninjau argumen dan bukti yang diajukan oleh wajib pajak. Mereka akan melakukan peninjauan ulang terhadap keputusan atau penilaian pajak yang diperdebatkan dalam mempertimbangkan argumen serta bukti yang diajukan. Setelah peninjauan ulang, otoritas pajak akan mengeluarkan keputusan banding. Mereka dapat memutuskan untuk mengkonfirmasi, memodifikasi, atau membatalkan keputusan atau penilaian awal. Keputusan ini biasanya dikomunikasikan secara tertulis kepada wajib pajak. Jika wajib pajak tidak puas dengan keputusan banding, mereka mungkin dapat mengajukan banding yang lebih lanjut ke pengadilan atau badan penyelesaian sengketa pajak yang relevan. Prosedur ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi masing-masing negara. Berdasarkan apa yang saya sampaikan, keberatan atau banding merupakan sarana atau saluran hukum yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mencari keadilan. Upaya-upaya hukum dalam sengketa pajak yang dapat ditempuh wajib pajak meliputi upaya hukum, keberatan, banding, dan lain-lain. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.